Oh ya, Udah nyalain mas. kenapa nggak ngomong? Mas, maaf mas, maaf mas. Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel kesayangan kalian, channel kalian misteri. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih bisa menghibur teman-teman semuanya. Dan tidak lupa teman-teman, lokasi ini mungkin tidak asing bagi teman-temannya. Jadi saya itu ada suatu amanah, saya harus menuju bukit apa ya? Bukit Nircahya. Nircahya apa Nircahya itu? Bukit Nircahya. Nircahya. Mana di bukit itu saya harus menemui sesuatu atau seorang makhluk yang dimana saya nggak tahu ini untuk apa. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Berdoa dimulai. Dulu ya, saya ambil ngomong sama teman-teman. Oke. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin bosan dengan video saya, Mas Bobo ini enggak barbar, mohon maaf sekali teman-teman, tapi tidak bisa menyuguhkan itu karena sesuatu yang kami tampilkan itu sesuai dengan perjalanan kami ya. Betul sekali. Kami tidak bisa membuat atau merekayasa apapun seperti itu. Terus yang kedua, mengenai pengiriman tasbih Al-Aziz Al-Syam serta kunci korun, insya Allah kemarin sudah saya rekam semua, sudah dikirim semua, tinggal teman-teman nunggu sampainya saja. Cuma memang ada beberapa tasbih yang kembali ke saya, sekitar ada 2 atau 3, serta kunci korun yang memang pengirimannya double, ada sekitar 5. Monggo jika teman-teman masih mau memaharkan kunci korun dan tasbih, silahkan, mumpung masih ada, masing-masing dimaharkan 5 juta. Dan bagi teman-teman yang mau memaharkan pusaka bismillah ataupun mutiara bismillah, silahkan teman-teman bisa hubungi Nongso, okay? Insya Allah ketika pusaka itu pusaka yang luar biasa, saling berkaitan teman-teman. Bahkan saya sendiri nonton videonya itu waktu Arya sama Wongso ke kuburan, ngetes ya. Kamu gimana ya? Iya, kemarin kan sempat Bang Admin sempat mengatakan kalau misalkan dibawa ke kuburan itu pasti ini. Ya begitulah teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman, setelah kita meninggal dunia itu kita berada dalam alam penantian, itu alam barzah. Seperti itu. Di dalam alam barzah itu, kenapa umat muslim dianjurkan untuk berziarah? Ya karena kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Apalagi kita wajib mendoakan orang yang sudah meninggal, yaitu orang tua kita. Seperti itu. Betul. Bagi teman-teman yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, doakan teman-teman. Saya aja mendengarkan penjelasan dari korin yang ada di sana kemarin, hati saya itu seperti ditonjok ya, cek gitu loh. Betapa menyedihkannya lur, orang yang tidak memiliki bekal ilmu. Nah, sedangkan yang memiliki bekal ilmu saja masih merasakan siksa di alam barzah ya. Betul. Karena apa ya? Karena didoakan oleh anaknya. Nah iya itu. Yang kedua, karena anaknya tidak mau bersodakoh untuk kebaikan orang tuanya. Iya enggak? Iya betul. Dan mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran juga buat teman-teman semuanya, bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara lur. Hidup yang kekal itu berada di akhirat. Hidup setelah adanya kita meninggal dunia. Seperti itu. Jadi manfaatkanlah waktu kita yang ada di dunia ini untuk beribadah sebaik mungkin. Seperti itu. Memang Allah menciptakan dunia itu penuh dengan gemerlap yang sangat luar biasa. Tetapi apakah hidup kita akan terpacu dengan gemerlapnya dunia itu saja? Dan yang terpenting juga, jaga lisan teman-teman. Jangan senang gibah, jangan senang ngomongin orang lain, apalagi merendahkan orang lain. Saya sering mengingatkan bagi teman-teman semuanya, jangan pernah teman-teman menghujat siapapun,
komentarlah sebaik-baiknya, memperingatkan boleh tapi menghujat jangan ya. Jangan ngomong Mas Ari tolol lah apalah, jangan Lur, karena teman-teman tuh nggak tahu realita yang kita jalani seperti apa. Betul Mas, Kan seperti itu. Dan terlebih lagi, mudah-mudahan segala sesuatu yang teman-teman pelajari dari tayangan-tayangan saya itu bisa meresap ke pikiran dan hati teman-teman. Seperti itu. Teman-teman menjadikan diri teman-teman lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih bisa mempertimbangkan segala sesuatu halnya dengan baik. Seperti itu ya. betul. Mungkin begitu saja ya, kita akan lanjut perjalanan, nanti kita sambung lagi. Siap Mas. Wah teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Hutannya lebat Lur. Kita berjalan menuju Bukit Nircahya, yang dimana bukit ini memang terkhususkan ya. Kita diundang ke sana untuk menemui seseorang makhluk nih. Hah? Sudah lama nggak? Gimana teman-teman? Teman-teman komentar sebanyak-banyaknya ya. Bagaimana ada suara ya? Ada suara orang minta tolong ya? Oh. Allah Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. La haula wala quwwata. Assalamualaikum. Siapa panjenengan? La haula wala quwwata illa billahil azim. Tolong saya. Mohon maaf. Mohon maaf. Siapa panjenengan? Duduklah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil azim. Siapa panjenengan? Diriku adalah Siapa? Pangeran Pangeran. Mawaspati. Kenapa kau terluka seperti itu, Pangeran? Kau kenapa? Aku adalah salah satu penjaga keseimbangan di tempat ini. Aku dikejar. Mereka ingin mengambil sesuatu dariku. Dan aku tidak mampu untuk melawannya. Diam, Pangeran, biar saya sembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kunci korun, bukakanlah segala pemelut penyakit serta hal-hal yang menyakiti Pangeran ini. Ya kunci korun, bukalah kesembuhan baginya. Kafa ya insya Allah Akbar. Alhamdulillah. Siapa yang mengejarmu, Pangeran? Siapa yang melukaimu seperti itu? Terima kasih. Mereka para perampok. Mereka bukan makhluk biasa. Mereka adalah makhluk-makhluk yang telah kehilangan cahaya di hatinya. Mereka tidak hanya mencuri harta, tetapi juga mencuri energi kehidupan. Mereka mencuri energi kehidupan? Benar. Mereka mencari pusaka yang bisa memberikan kekuatan abadi. Mereka telah dihancurkan. Mereka telah menghancurkan banyak tempat suci, membunuh banyak makhluk suci, dan sekarang
Mereka mengincar sesuatu yang lebih besar. Lalu apa yang mereka incar kali ini, Pangeran? Mereka mengincar sesuatu yang kau bawa. Sesuatu yang telah dipercayakan kepadamu. Apakah Pangeran mengenal saya? Saya tahu, akan tetapi saya tidak tahu namamu. Berapa nama saya Probo? Probo. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Terima kasih, Probo. Sebelumnya, kau telah menyembuhkan luka ini. Iya, Pangeran. Kita sebagai makhluk harus saling tolong-menolong kepada siapapun, tidak kepada yang jahat maupun hanya kepada yang baik. Benar. Karena saya dilatih untuk mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, Pangeran. Kan tetapi mereka sangat kuat. Lah, Pangeran ini mau menuju kemana? Saya merasakan kehadiran mereka, Lah, Probo. Mohon maaf, saya akan bersembunyi terlebih dahulu. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allah Akbar. Saya juga merasakan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mereka bersembunyi di mana ya? Assalamualaikum. Pegang ya. Bapak, ya, insya Oh, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum. Ya, mundur ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mundur, mundur, mundur ya. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ini sihirnya kuat ya. Siap, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar, la haula. Allah Akbar. Baik ya. Allah Akbar. Ada dia. Siap, Mas. Allahumma Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ish. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. 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 Ya. Allahu Akbar. Luar kali ya. Astagfirullah. Orang para pecinta. Tarik nafas. Allahu Akbar. Ish. Luar kali ya. Allah. Ya, insud.
Allah Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah Akbar. Allah Akbar. Ini. Allah Akbar. Ada sihir di atas ya. Nyala merah. Allah Akbar. Dua lur. Allah Akbar. Kafain sud. Allah Akbar. Tinggal satu lur. Keluar kalian. Kafain sud. Allah Akbar. Siapa kalian para pecundang? Kenapa kau menyakiti saya? Hati ya. Baiklah, jika cara kalian seperti ini, apa kalian tidak bisa berbicara baik-baik dengan kami? Bismillahirrahmanirrahim. Ajar. Begitu yakin kau dengan mengucapkan kata-kata itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aziz Al-Syam. Kunci Korun, bukalah kelemahan makhluk itu. Kafayin sud. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Bajingan. Kau. Saya tahu kau bukanlah makhluk-makhluk biasa. Allah telah tunjukkan kepada saya kebenaran dalam kegelapan ini. Apa maksudmu? Kau siapa? Kenapa kau menyerang kami? Kami adalah prajurit kerajaan Mangkupitala. Apa yang kau inginkan dari kami? Kami sedang mengejar makhluk pengkhianat. Makhluk yang telah merusak keseimbangan kerajaan kami. Siapa yang kalian kejar? Pangeran Mawaspati. Makhluk yang baru saja kau tolong. La haula wala quwwata illa billah. Mengapa kalian mengejarnya? Apa yang telah dia lakukan? Pangeran Mawaspati adalah putra mahkota kerajaan kami.
Tetapi ia mengkhianati sumpah leluhurnya, mencuri pusaka kerajaan, dan mencoba memanipulasi kekuatan gelap untuk mengambil alih tahta. Jadi dia adalah pengkhianat? Benar. Tetapi kami tidak mengetahui apa yang telah terjadi padanya setelah ia melarikan diri. Kami hanya tahu bahwa ia berusaha mencari perlindungan di tempat-tempat suci untuk menyembunyikan dirinya. Aku mengerti bahwa kalian mencari pengkhianat. Tapi, apakah kalian yakin bahwa Pangeran Mawaspati benar-benar bersalah? Tentu saja, bukti-bukti sudah jelas. Dia mencuri pusaka kerajaan dan melarikan diri. Bukti itu bisa saja direkayasa. Siapa yang menuduhnya pertama kali? Saya bertanya. Yang mengeluarkan perintah pengejaran adalah Perdana Menteri Kerajaan Mangkupitala. Ya, jadi kalian semuanya hanya mengikuti perintah tanpa mencari tahu kebenarannya sendiri. Kalian adalah prajurit terpilih, bukan? Ya. Mengapa kalian hanya mengikuti perintah tanpa mempertanyakan kebenaran seseorang pemimpin sejati? Nah, kebenarannya, seorang pemimpin sejati tidak hanya mengikuti perintah, tetapi mencari kebenaran yang sesungguhnya. Apa maksudmu? Apakah kau ingin mengatakan bahwa kami telah salah? Aku hanya ingin kalian berpikir apa benar Pangeran Mawaspati bersalah atau ada seorang yang ingin menyingkirkannya. Memang sejak awal kami merasa ada yang aneh. Pangeran Mawaspati dikenal sebagai pemimpin yang adil. Mengapa tiba-tiba ia mencuri pusaka dan melarikan diri? Ya. Dan bukti yang ditemukan hanya berdasarkan laporan Perdana Menteri. Tidak ada saksi lain yang benar-benar melihat kejadian itu. Lihat, kalian mulai berpikir sendiri, bukan? Jangan hanya menjadi alat dalam permainan kekuasaan. Jika kalian benar-benar setia pada kerajaan kalian, maka cari tahu kebenarannya. Jangan hanya mengikuti perintah tanpa bertanya. Kau benar. Manusia, kami mungkin telah salah menilai keadaan. Maafkan kami. Kami telah menyerang orang yang salah. Tapi sekarang kami harus mencari kebenaran yang sesungguhnya. Iya. Pergilah cari kebenaran dan jangan biarkan penguasa menzalim kalian. Saya tidak ingin ikut campur sebenarnya dalam permasalahan ini. Namun perlu kau ingat. Apa itu? Apakah kalian tidak malu? Kalian menyerang seorang pangeran yang masih kecil. Mungkin umur pangeran itu masih belasan tahun. Apa iya seorang pangeran yang berumur belasan tahun mau melakukan suatu kudeta seperti ini? Coba pikirkan.
Terus terlebih lagi, kenapa kalian menyerang kami begitu brutal? Kenapa kalian tidak bertabayun terlebih dahulu, menanyakan hal yang ingin kalian tanyakan? Memang benar apa yang kau katakan. Akan tetapi, di sisi lain ini juga adalah perintah. Perintah. Sesuai apa yang saya katakan tadi. Maukah kalian menjadi prajurit yang bodoh atau prajurit yang suka berpikir? Apakah kalian hanya mau menjadi alat para penguasa? Sedangkan saya tahu garda terdepan sesuatu kerajaan itu adalah prajuritnya. Namun perlu kalian ingat, jangan pernah menjadi prajurit yang bodoh, yang mau diperintah tanpa tahu sebab musabab atas perintah apa yang diturunkan kepadanya. Memang benar. Saya tanya padamu, jika tiba-tiba kau disuruh untuk membunuh anakmu, apakah kau mau? Tentu saja saya akan menolaknya, karena dia adalah putraku. Kenapa kau menolaknya? Dia adalah bagian dari keluargaku. Dia adalah bagian hartaku. Tentu saja saya akan menolaknya. Ya. Memang benar apa yang kau katakan. Prajurit memang harus memiliki pikiran yang bijaksana, karena dia memiliki peran yang paling depan. Sekarang pergilah, kau temui pangeran itu. Datanglah dengan energi yang tidak ingin membunuh, tapi datanglah pada dia penuh dengan senyuman. Kau tanyakan kepada sang pangeran, apa yang sebenarnya terjadi. Saya yakin pangeran, siapa namanya tadi? Mawaspati. Pangeran Mawaspati akan menceritakannya dan terbuka terhadap kalian. Lindungilah kebenaran. Jangan lindungi kebenaran yang terbungkus. Akan tetapi di dalamnya terbesit kegelapan yang begitu dalam. Baiklah. Siapa namamu prajurit? Ardilo. Silahkan pergi. Baiklah. Saya mau lewat. Silakan. Baik teman-teman, coba saya ingin bertanya terhadap teman-teman, ada kejadian seperti ini, menurut teman-teman ini bagaimana? Ada pangeran yang dikejar oleh prajuritnya. Apakah pangeran itu bersalah ataukah pangeran itu benar? Coba komen yang banyak. Lihat dengan hati nurani dan kebijaksanaan teman-teman. Mari berpikir. Terus juga di sini ada pesan moral penting juga buat teman-teman semuanya. Bahwasanya jangan pernah teman-teman selalu mengiyakan apa yang diperintah oleh pemimpin teman-teman atau orang yang di atas teman-teman. Pikirkan terlebih dahulu tugas atau perintah atau amanah yang diberikan. Jangan sampai kita menjadi alat yang digunakan oleh kepentingan mereka tanpa tahu sebab dan tujuan yang sebenarnya. Betul. Ya, Betul. ayo kita jalan lanjut lagi, nanti kita sambung. Siap, Mas. Ya. Belum dengar suara-suara aja nih. Iya. Wah, suara kuat ini benar. Oh, udah suara ayam ya? Iya. Lur, jam 12 lur. Ada suara ayam.
Ini suara yang bener apa suara yang bukan sih ya? Nggak tahu masa ditinggal gini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf. Siapa panjenengan? Duduklah. Terima kasih. Mau kemana, Kisanak? Mengapa ada manusia yang berjalan di hutan malam hari seperti ini? Siapa engkau, wahai Tuan, yang telah masuk ke dalam jasad sahabatku? Aku hanyalah makhluk biasa. Makhluk pengembara yang selalu berjalan mencari ketenangan di hutan ini. Tetapi kau berbeda. Mau kemana sebenarnya dirimu, Kisanak? Aku sedang berjalan mau mencari atau menuju bukit Nircahya. Bukit Nircahya. Iya. Apakah kau sang putusan kebenaran? Aku bukan siapa-siapa, Tuan. Aku hanya seorang manusia biasa. Aku hanya membawa amanah. Kau merendah. Tetapi aku bisa melihat cahaya dalam hatimu, Kisanak. Aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Meskipun kau sendiri belum sepenuhnya menyadarinya. Jika kau benar-benar menuju Bukit Nircahya, maka dengarkanlah wejanganku. Karena perjalananmu bukan sekedar perjalanan biasa. Kau akan menghadapi ujian yang lebih besar daripada yang pernah kau alami. Baiklah, akan saya dengarkan apa yang Tuan akan sampaikan kepada saya. Kisanak, ketahuilah bahwa amanah bukan sekedar tanggung jawab. Amanah adalah ujian yang tak terlihat, yang seringkali lebih berat daripada yang bisa kau bayangkan. Banyak manusia yang merasa bahwa mereka telah siap mengemban amanah. Mereka berpikir bahwa selama mereka memiliki keberanian dan kekuatan, maka mereka bisa menjaga amanah itu dengan baik. Tetapi mereka lupa bahwa ujian sejati dari amanah bukanlah kekuatan fisik, melainkan keteguhan hati. Banyak yang ingin menjadi pemegang pusaka, tetapi sedikit
yang bisa menahan godaannya. Banyak yang ingin membawa cahaya, tetapi sedikit yang bisa bertahan dalam kegelapan. Iya, Tuan. Dan kau Kisanak, siapa namamu? Nama saya Probo. Probo. Perjalananmu bukan sekedar menuju Bukit Dircahya. Kau sedang menuju ke titik di mana hatimu akan diuji, di mana keyakinanmu akan digoncang, dan di mana musuh terbesar bukanlah mereka yang menyerangmu dari luar, tetapi yang bersembunyi di dalam dirimu sendiri. Ya, insya Allah saya akan memahami itu. Ingatlah Probo, berhati-hati terhadap kesombongan yang tidak kau sadari. Maksudnya? Saya jelaskan. Salah satu ujian terbesar bagi mereka yang mengemban amanah adalah kesombongan yang tidak mereka sadari. Banyak orang yang tidak merasa bahwa mereka sombong. Mereka merasa bahwa mereka telah berjalan di jalan yang benar, bahwa mereka telah menjalankan tugas dengan benar. Tetapi justru disitulah letak bahayanya. Kesombongan yang paling berbahaya adalah ketika seseorang merasa dirinya lebih baik daripada yang lain tanpa ia sadari. Ketika ia merasa bahwa hanya dirinya yang bisa menjaga keseimbangan, bahwa hanya dirinya yang bisa memegang kebenaran, itu adalah awal dari kehancuran. Saya paham itu. Jika kau benar-benar ingin mengemban amanah ini dengan baik, maka jangan pernah merasa bahwa kau telah selesai dalam belajar. Jangan pernah merasa bahwa kau lebih baik daripada yang lain. Karena saat kau merasa demikian, itulah saat di mana kau mulai kehilangan cahaya sejati. La haula wala quwwata illa billah. Dalam perjalananmu nanti, kau akan bertemu dengan banyak kekuatan yang menggoda. Kau akan melihat kekuatan yang bisa membuatmu lebih kuat, lebih cepat, bahkan lebih hebat. Tapi sebelumnya, mohon maaf Tuan. Kenapa Tuan mau mengajarkan ini kepada saya? Saya hanyalah makhluk biasa. Saya melihat dirimu itu berbeda, wahai Probo. Baiklah. Saya sangat jarang sekali mengajarkan hal-hal ini kepada yang lain. Mohon maaf saya menanyakan ini. Karena kita baru bertemu, wahai Tuan. Ya, tetapi ketahuilah Probo, tidak semua kekuatan itu ditakdirkan untukmu.
Tidak semua yang berkilau adalah emas, dan tidak semua yang tampak seperti anugerah adalah berkah. Adalah berkah. Banyak orang yang awalnya memiliki niat baik, tetapi kemudian terjatuh karena mereka tergoda untuk mengambil kekuatan yang bukan hak mereka. Mereka lupa bahwa kekuatan sejati bukanlah yang diambil, tetapi yang diberikan dengan keriduan. Keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Maka saat kau melihat kekuatan besar di depanmu, tanyakan pada dirimu sendiri, Probo, apakah ini amanah ataukah ini ujian? Jika kau ragu, maka jangan mengambilnya. La haula wala quwata illa billahil azim. Probo, dengarkan aku baik-baik. Kau telah masuk ke dalam wilayah yang sedang bergolak. Tempat ini bukanlah tempat biasa. Kau harus berhati-hati. Apa maksudnya, Tuan? Aku khawatir kau akan terseret dalam masalah besar yang sedang terjadi di kerajaan ini. Ada kekacauan yang sedang terjadi, dan aku takut kau akan terkena imbasnya, Probo. Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi, Tuan. Ada. Sang raja telah diracuni. Dan yang lebih mengerikan, racun itu bukan diberikan oleh musuh, tetapi oleh anaknya sendiri. Nah, Tuan Raja tahu Tuan tahu dari mana? Anaknya sendiri. Tuan. Diracun anaknya sendiri. Apakah anak itu bernama Pangeran Mawaspati? Ya, benar sekali, Probo. Putra mahkota yang seharusnya menjadi penerus tahta justru menjadi pengkhianat yang perlahan meracuni ayahnya sendiri. Mengapa ia melakukan itu? Tuan, apakah Tuan tahu tujuannya? Karena saya baru pertama kali ke tempat ini dan saya baru mendengar ceritanya. Tahta, kekuasaan dan ambisi telah membutakan hatinya. Ia ingin mengambil alih kerajaan ini sebelum waktunya. Dan untuk melakukan itu, ia perlahan meracuni ayahnya, membuat sang raja semakin lemah. Hingga pada akhirnya, kerajaan akan jatuh ke tangannya tanpa ada yang menyadarinya. Nah, Allah quwata illa billah. Namun, ada satu hal yang membuat keadaannya semakin rumit. Apa itu, Tuan?
sang raja belum mati. Ia masih bertahan, tetapi dalam keadaan yang sangat lemah. Dan ia tahu bahwa anaknya sendiri yang telah meracuninya. Tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena jika ia menuduh putranya tanpa bukti, maka rakyat akan berbalik melawan dirinya. La haula wala quwata illa billah. Baiklah Tuhan, saya akan lebih berhati-hati. Baiklah. Kau ingat baik-baik semua yang sudah saya ucapkan. Berhati-hatilah di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas apa yang telah kau sampaikan kepada saya. Akan menjadi pengingat buat saya, serta saya akan lebih hati-hati. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, depan ya. Gimana Mas? Tadi ada makhluk yang mengingatkan kita agar kita tidak terlalu lama di tempat ini, karena tempat ini ada suatu permasalahan, ada pergolakan ya, yang dimana ternyata pangeran itu telah meracuni sang raja. Pangeran siapa? Mawaspati. Allah berarti Mas Bobi menyembuhkan makhluk yang salah dong. Iya. Ya kita juga belum tahu ya. Lalu Mas, apa yang akan kita lakukan? Makhluk itu memperingatkan saya ya, kita ya, untuk berhati-hati, tapi makhluk itu juga tidak pernah mengatakan apakah saya harus ikut campur atau tidak. Menurutmu apa yang harus kita lakukan coba ya? Ikut campur apa tidak? Kita tetap akan ke Bukit Berjaya aja ya, tapi dalam perjalanan kita harus mencari tahu kebenaran tentang kerajaan ini ya. Kita harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi, ya enggak ya? Ya, siap, baik. Aku akan mengikuti keputusanmu, Mas. Ya, karena coba teman-teman, permasalahan ini bagaimana menurut teman-teman? Komentar ya yang banyak, coba biar kami bisa tahu jawabannya dari teman-teman. Mungkin saya sedikit memiliki gambaran, cuma kan gambaran saya mungkin belum bisa meyakinkan hati saya. Coba teman-teman putuskan. Oke. Ya, nanti kita lanjut lagi, kita menuju ke Bukit Nircahaya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Siapa lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Silahkan duduk wahai Tuan. Mohon maaf, siapa panjenengan? Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, aku adalah Johannes Ultusi. Johannes Ultusi. Benar, aku berasal dari kalangan jin yang mengikuti ajaran Yesus Kristus, utusan Tuhan yang sejati. Mohon maaf Tuhan, bolehkah Tuhan bisa mendekat sedikit ke saya? Baiklah. Apakah pembicaraanku kurang jelas?
Mohon maaf Tuan Johannes Ultusi, mengapa engkau datang menemui saya? Aku datang kepadamu bukan untuk bertarung. Aku telah mendengar namamu. Kau adalah seorang yang diberkahi, seorang yang memiliki cahaya di hatinya. Tetapi sayang sekali, kau belum menemukan keberadaan yang sejati. La haula wala quwata illa billah. Aku datang kepadamu bukan bermaksud apa-apa, bukan untuk menyesatkan, tetapi untuk mengajakmu kembali kepada Tuhan yang benar. Aku ingin kau kembali ke jalan yang lurus, mengikuti kebenaran Yesus, Sang Juru Selamat, dan meninggalkan keyakinan yang salah. La haula wala quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mohon maaf Tuan Johannes Ultusi, saya sangat menghormati panjenengan. Sebagai seorang makhluk yang beriman dan mencari kebenaran, saya menghargai keyakinan Tuhan kepada Yesus, tetapi aku tidak merasa bahwa aku berada di jalan yang salah. Siapa namamu? Nama saya Probo. Kau adalah seorang yang luar biasa. Aku bisa merasakan cahaya kebaikan di dalam hatimu. Tetapi kau masih berada di jalan yang belum sempurna. Yesus adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Tidak ada kebenaran lain selain melaluinya. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aku menghormati keyakinanmu, wahai Tuan Johannes, tapi kau mengatakan bahwa hanya ada satu jalan menuju Tuhan. Lalu bagaimana dengan semua nabi dan utusan yang telah datang sebelum Yesus? Bagaimana dengan Musa? Bagaimana dengan Ibrahim? Apakah mereka tidak berada di jalan yang benar? Tentu saja mereka adalah utusan Tuhan, tetapi mereka hanyalah pembuka jalan. Yesus adalah puncak dari semua itu. Setelah kedatangannya, tidak ada lagi jalan lain yang lebih benar. Aku menghargai pendapatmu, Tuan Johannes. Tetapi aku juga percaya bahwa Tuhan tidak akan menutup pintu kebenaran bagi umatnya. Saya seorang Muslim. Saya mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Saya juga mengajarkan kasih sayang, yang juga mengajarkan kasih sayang, keadilan dan kebenaran. Tetapi Muhammad bukanlah anak Tuhan. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Tuan Johannes, apakah Tuan Yohanes yakin bahwa Tuhan hanya memberikan satu jalan untuk seluruh manusia? Jika Tuhan itu Maha Pengasih, apakah Dia hanya akan menyelamatkan sebagian kecil dari hambanya dan membiarkan yang lain tersesat? Aku percaya bahwa Tuhan itu Maha Adil, memberikan utusan kepada setiap kaum sesuai dengan masanya. Musa membawa Taurat, Isa membawa Injil, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Al-Quran.
Semua berasal dari Tuhan yang sama, tetapi jalan mereka berbeda karena mereka diutus kepada umat yang berbeda. Tuan Yohanes. Tetapi ajaran Yesus mengajarkan cinta kasih yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih agung daripada kasihnya. Ya, saya setuju dengan pendapat panjenengan bahwa ajaran Yesus penuh dengan cinta kasih. Tetapi ajaran Islam juga mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan. Islam tidak datang untuk meniadakan kebenaran sebelumnya, tetapi untuk menyempurnakannya. Aku melihat bahwa hatimu benar-benar yakin dengan keyakinanmu. Kau bukan orang yang mengikuti agama karena diwariskan, tetapi kau benar-benar memahami apa yang kau yakini. Keyakinan bukan soal apa yang kita dengar, tetapi soal apa yang kita pahami dan renungkan dalam hati, Tuan Yohanes. Aku tidak bisa mengubah keyakinanmu, tetapi aku telah melihat bahwa kau adalah seorang yang memiliki hati yang jernih. Aku menghormatimu, Probo, meskipun kita berada di jalan yang berbeda. Tetapi aku tidak akan lagi memaksamu untuk mengubah keyakinanmu. Ya, Tuan. Allah la quwata illa billahil azim. Tuan Yohanes, aku menghormati juga keyakinanmu. Tetapi sebelum aku mempertimbangkan ajakanmu, aku ingin bertanya kepadamu, bagaimana Tuan Yohanes bisa begitu yakin bahwa Yesus yang menjadi jalan satu-satunya? Mohon maaf saya bertanya seperti itu. Tidak apa-apa. Ya, karena firman Tuhan telah tertulis dalam kitab suciku. Aku akan membacakan untukmu, Probo. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Itulah bukti bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Tuhan. Tidak ada nabi lain, tidak ada utusan lain selain Dia. Jika engkau ingin selamat, maka engkau harus mengikutinya. Izin saya bertanya. Silakan. Tuan Yohanes, apakah kau yakin bahwa ayat ini adalah bukti mutlak bahwa tidak ada jalan lain selain melalui Yesus? Tentu, ini adalah firman Tuhan yang tidak bisa disangkal. Baiklah, Tuan Yohanes, mari kita telah ayat yang barusan panjenengan utarakan kepada saya menggunakan akal sehat dan hati yang terbuka. Tadi Tuan Yohanes mengucapkan ayat Yohanes 14:6 ya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukankah begitu? Ya, benar.
Jika Tuan Yohanes membaca ayat itu secara utuh dan memahami konteksnya, maka Tuan akan melihat bahwa Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Ia mengatakan bahwa ia adalah jalan menuju Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ini berarti bahwa tidak ada nabi lain yang membawa manusia kepada Tuhan? Mari kita lihat sejarah. Sebelum Yesus datang, ada Musa, ada Ibrahim, ada banyak nabi yang juga mengajarkan tentang Tuhan. Apakah mereka tidak membawa jalan kebenaran? Kalau Tuan Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, maka apakah berarti sebelum Yesus datang tidak ada manusia yang bisa selamat? Bagaimana dengan semua nabi sebelumnya? Bagaimana dengan umat-umat yang hidup sebelum Yesus? Mereka tentu diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Yesus adalah penyempurnaan dari semua itu. Jadi Tuhan setuju bahwa sebelum Yesus datang ada jalan lain menuju Tuhan, bukan? Ya, aku tidak bisa menyangkal bahwa nabi-nabi sebelumnya juga mengajarkan tentang Tuhan. Nah, jika Yesus adalah jalan menuju Tuhan bagi umatnya, maka begitu juga dengan nabi lainnya. Bagi nabi lainnya untuk umatnya masing-masing. Dalam Islam kami percaya bahwa setiap umat mendapatkan petunjuk sesuai dengan zamannya. Dan Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan terakhir yang membawa ajaran yang lengkap dan sempurna. Bahkan dalam Injil, Yesus sendiri mengajarkan doa yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah ke kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di surga. Kalau nggak salah itu adalah di Matius 6, 9, 10, kalau nggak salah. Bukankah seperti itu? Benar. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa mengajarkan manusia untuk berdoa kepada Bapa di surga? Bukankah ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri tunduk kepada Tuhan yang lebih besar darinya? Tetapi dalam kitabku, Yesus juga berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30. Betul, Tuhan. Tetapi jika kita melihat bahasa asli yang digunakan dalam ayat ini, kata satu dalam bahasa Yunani adalah hen, yang berarti satu dalam tujuan atau satu dalam kehendak, bukan satu dalam zat. Jika Yesus dan Tuhan adalah satu dalam zat, maka mengapa dalam Yohanes 20:17 Yesus sendiri berkata, Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jika Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhannya, bagaimana mungkin ia adalah Tuhan? Probo, aku tidak pernah berpikir sejauh ini. Ya, Tuan Yohanes, aku tidak ingin memaksamu untuk percaya kepadaku. Tetapi aku ingin kau merenungkan dengan hatimu, dengan akalmu. Tuhan adalah yang Maha Esa. Dan setiap nabi yang diutusnya datang untuk menyampaikan ajaran-ajarannya, bukan untuk menjadi Tuhan. La haula wala quwata illa billah.
Jadi, apakah selama ini aku telah salah memahami ajaran yang kupegang? Bukan tentang benar atau salah, Tuhan, tetapi tentang memahami lebih dalam. Tuhan tidak akan menyesatkan hambanya yang benar-benar ingin mencari kebenaran. Jika Tuhan Yohanes ingin menemukan jawaban, mintalah petunjuk kepadanya dengan hati yang jernih. Baiklah, aku akan merenungkan semua ini. Aku tidak bisa langsung mengubah keyakinanku, tetapi aku akan mencari kebenaran yang sejati. Itulah yang terbaik, Tuhan Yohanes. Jangan percaya padaku atau pada siapapun, tetapi percayalah pada kebenaran yang sejati, yang akan membimbing Tuhan Yohanes kepada Tuhan yang sebenarnya. Terima kasih, Probo. Aku akan mencari jawaban yang sebenarnya. Baiklah, Tuhan. Saya akan pergi. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya, barusan ada makhluk masuk ke ragamu ya. Dia mengajak saya untuk pindah keyakinan. Katanya saya di jalan yang salah. La haula wala quwata illa billah. Terus? Ini saya mau ngomong dulu sama saudara-saudara saya, saudara-saudara kita yang nonton ya. Sebelumnya saya memohon maaf, sedulur. Saya meminta maaf dengan tulus kepada siapapun yang mungkin merasa tidak nyaman dengan percakapan saya tadi. Saya tidak bermaksud merendahkan keyakinan siapapun, karena bagi saya agama adalah sesuatu yang sangat suci. Saya tidak datang untuk menyalahkan, atau saya tidak berbicara itu untuk menyalahkan. Saya hanya berbicara untuk membela keyakinan saya dan membagikan apa yang saya yakini sebagai kebenaran. Sebelumnya saya mohon maaf sekali nggih, sebelum nanti ada yang tersinggung saya meminta maaf. Terus juga teman-teman, saya juga percaya bahwa setiap manusia memiliki jalan spiritualnya masing-masing. Saya percaya bahwa setiap orang mencari Tuhan dengan cara yang berbeda. Dan saya juga percaya bahwa dalam pencarian itu kita semua harus memiliki hati yang terbuka untuk memahami, bukan hanya untuk menang berdebat dengan siapapun. Saya juga tidak ingin memaksa siapapun untuk percaya apa yang saya yakini, sebagaimana saya juga tidak ingin dipaksa untuk percaya apa yang orang lain yakini. Saya hanya ingin membela apa yang menurut saya benar, dan saya melakukan bukan dengan kebencian tetapi dengan rasa hormat dan kasih sayang. La haula wala quwata illa billah. Ini buat sedulur-sedulur saya semuanya ya. Mari kita renungkan bersama, kebenaran sejati bukan suatu yang harus dipaksakan. Kebenaran sejati adalah sesuatu yang ditemukan dengan hati yang bersih dan akal yang jernih. Jika kita mencari kebenaran dengan ikhlas, maka Tuhan pasti akan menunjukkan jalannya kepada kita masing-masing. Saya menghormati semua agama. Saya menghormati semua pencari kebenaran. Dan saya tidak memiliki niat sedikit pun untuk merendahkan keyakinan siapapun. Jika saya ada atau ucapan saya ada yang merasa tersinggung dengan kata-kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya ini hanya manusia biasa yang juga masih belajar memahami hakikat kehidupan, Lur. Semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah dalam jalan yang benar, dalam cahaya yang suci, dan dalam kehidupan yang penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin.
Mohon maafkan saya teman-teman jika saya ada kata-kata salah. Saya tidak ingin menyakiti siapapun, tapi saya tetap membela keyakinan saya sesuai dengan pengetahuan saya. Loh, Mas Prabowo tahu ayat-ayat itu? Ya, saya juga, karena saya orang Islam, saya mengimani adanya Nabi Isa, jadi saya juga mempelajari sedikit-sedikit tentang kitab yang dibawa oleh Nabi Isa, Lur. Seperti itu. Enggak cuma Al-Quran saja yang saya pelajari, Lur. Kitab Taurat pun saya pelajari, Injil saya pelajari, seperti itu. Karena saya orang Islam yang membutuhkan referensi pengetahuan saya. Ternyata setelah saya memahami itu semua, saya lebih yakin tentang agama saya. Dan mohon maaf sekali buat seluruh semuanya yang mungkin tersinggung. Saya mohon maaf sekali, saya tidak merendahkan apapun. Jadikan ini suatu pembelajaran, teman-teman. Kita mau beristirahat dulu. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Bukit Nircahya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.